Siapapun bisa menjadi kaya. Tak harus menunggu tua dulu, Anda yang saat ini masih di usia muda pun juga bisa raih kekayaan sekarang. Wujudkan impian menjadi kaya ini tidaklah mudah, sebab butuh proses untuk mendapatkan uang yang banyak. Namun sayangnya, sebagian besar anak muda sangat mudah tergiur hingga terkadang membuat anak muda jadi lupa diri. Baru saja menerima gaji bulanan, langsung membelanjakan uang dengan cara yang salah, sehingga uang ludes begitu saja. Bila hal ini tidak bisa dihentikan, maka rencana untuk kaya raya di usia muda pun bisa sirna dalam sekejap karena belum punya apapun hingga saat ini. Jangan khawatir, kesalahan dalam mengelola keuangan bisa diperbaiki secara perlahan-lahan. Walaupun katanya uang itu bukanlah segalanya, namun tentu saja nggak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ingin kaya dan memiliki banyak uang. Demi mendapatkan uang, banyak orang yang rela kerja mati-matian, dari pagi hingga malam, dari perut lapar, lalu kenyang, dan lapar lagi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kaya. Kamu tidak perlu lahir dari keluarga kaya raya untuk memiliki banyak uang. Karena kamu pun bisa mendapatkan uang yang banyak dengan usahamu sendiri. Ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan untuk memiliki banyak uang. Nomor 1. Jangan pernah merasa lelah ketika bekerja. Pekerjaan apa sih di dunia ini yang tidak melelahkan? Jawabannya tentu saja tidak ada, setiap pekerjaan pasti memiliki tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi bos juga lelah, apalagi memiliki anak buah yang susah diatur. Belum lagi setiap bulannya harus memikirkan gaji karyawannya, padahal keuntungan dari perusahaan tak selalu baik. Setiap pekerjaan memiliki tantangan dan tingkat kesulitan masing-masing. Bahkan sebagai bos, tugas yang melibatkan manajemen tim dan keuangan perusahaan dapat menjadi sangat melelahkan. Mengatur anak buah yang mungkin memiliki berbagai kepribadian dan kemampuan memerlukan energi dan keterampilan manajemen yang tinggi. Selain itu, keberlanjutan perusahaan juga merupakan tanggung jawab yang besar. Menciptakan kebijakan gaji yang adil, memastikan keuntungan yang sehat, dan menghadapi fluktuasi pasar adalah sebagian dari beban kerja yang dapat menyebabkan kelelahan. Meskipun melelahkan, penting untuk mengenali batas-batas waktu kerja dan memprioritaskan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Seringkali, menjaga keseimbangan ini dapat membantu mengurangi tingkat kelelahan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nomor 2. Apa cita-citamu? Kejarlah dari sekarang. Jangan menunggu tua dan jangan menunggu menyesal. Banyak jalan menuju kesuksesan, walaupun gagal setidaknya kamu sudah terlebih dahulu berusaha karena dari kegagalan tersebut kamu akan belajar banyak hal. Jangan pernah berhenti berusaha dan yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu bisa menggapai cita-citamu. Cita-cita adalah pendorong utama untuk meraih kesuksesan. Memulai mengejar cita-cita sejak sekarang adalah langkah yang bijak, karena waktu adalah aset berharga yang semakin berkurang. Jangan menunda-nunda dan jangan biarkan penyesalan menghampiri di kemudian hari. Walaupun terdapat banyak rintangan dan potensi kegagalan di perjalanan menuju kesuksesan, setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Kegigihan dan ketekunanmu dalam menghadapi tantangan akan membentuk karakter dan memperkaya pengalamanmu. Jangan pernah berhenti berusaha, dan yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu memiliki potensi untuk mencapai cita-citamu. Setiap langkah kecil menuju tujuanmu adalah progres yang berarti. Dengan komitmen dan keberanian, kamu dapat melampaui batasan dan mewujudkan impianmu. Nomor 3. Jangan takut mengambil risiko. Karena pilihannya memang cuma dua, berhasil atau gagal. Setiap orang sukses pasti akan melalui perjalanan panjang, dimulai dari tidak memiliki apa-apa itu pasti. Jangan takut memulai dari nol ataupun gagal, karena kegagalan adalah kawan yang paling baik untuk kesuksesanmu. Mengambil risiko adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Pilihan yang dihadapkan hanya dua, berhasil atau gagal, dan keberanian untuk menghadapi risiko dapat membuka pintu-pintu baru menuju pencapaian cita-cita. Setiap orang sukses memiliki kisah perjalanan yang dimulai dari titik nol. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Memahami bahwa kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari proses menuju kesuksesan dapat mengurangi ketakutan dan menguatkan tekad untuk terus mencoba.
Jangan ragu untuk memulai dari nol atau menghadapi kegagalan, karena itulah yang seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Dengan sikap yang positif, kemauan untuk belajar dan ketekunan, setiap rintangan dapat diatasi, dan potensi kesuksesanmu dapat berkembang. Nomor 4. Ketahui deskripsi kaya seperti apa yang diinginkan. Setiap orang mendeskripsikan kekayaan menurut versi yang berbeda. Ada orang yang menyebut dirinya kaya kalau sudah punya mobil, rumah, dan investasi di mana-mana. Ada pula yang menyebutkan kalau dirinya kaya saat kondisi finansialnya stabil. Begitu pula dengan Anda yang mendeskripsikan kaya ini dalam versi yang berbeda. Cari tahu kaya seperti apa yang diinginkan agar bisa fokus untuk mencapai target kekayaan itu. Ketika target belum tercapai, Anda pun akan semakin giat bekerja untuk segera mewujudkannya. Anda pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur keuangan dengan baik demi mencapai target kekayaan yang sesuai. Nomor 5. Lebih baik menabung daripada belanja konsumtif. Belanja itu menyenangkan karena dapat menghilangkan stres yang dirasakan saat ini. Tetapi belanja jugalah yang menyebabkan keuangan menjadi tidak stabil, terutama kalau belanjanya tidak direncanakan. Bisa-bisa Anda membeli banyak barang yang kenyataannya tidak dibutuhkan. Daripada berbelanja, lebih baik tabung uang. Tabung sedikit saja, tapi konsisten agar jumlahnya meningkat seiring berjalannya waktu. Persentase yang disarankan adalah 30% dari gaji bulanan. Tapi kalau tidak sanggup, bisa kurangi menjadi 20% saja per bulan. Yang penting Anda menabung, sehingga uangnya tak habis begitu saja untuk hal-hal yang kurang penting. Nomor 6. Jangan mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Mengandalkan satu sumber penghasilan tidaklah dianjurkan, meskipun nominalnya besar. Sebab semakin besar penghasilan, semakin besar pula pengeluaran. Akibatnya, anggaran yang harus dialokasikan pun lebih dari apa yang diperkirakan. Carilah pekerjaan lain yang bisa memberi penghasilan tambahan. Meskipun hanya Rp500.000 atau Rp1.000.000 per bulan, setidaknya uangnya bisa digunakan untuk memenuhi 1 atau 2 pos pengeluaran rutin. Dengan demikian, Anda tidak perlu menggunakan gaji untuk pos-pos pengeluaran yang bersangkutan. Anda bisa menggunakannya untuk pos-pos lain atau menyimpannya untuk menambah persentase tabungan setiap bulan. Nomor 7. Investasi biar semakin untung. Menabung saja tidaklah cukup, Anda juga perlu menanam uang alias berinvestasi untuk memperbesar keuntungan. Ada beberapa produk yang bisa dijadikan opsi, seperti deposito, reksadana, valuta asing, forex, obligasi, maupun saham. Pilih instrumen yang paling sesuai dengan gaya investasi guna meminimalisir terjadinya kerugian. Dan baiknya lagi, lakukan diversifikasi investasi. Ketika investasi yang satu melemah, setidaknya investasi lainnya tidak ikut melemah sehingga bisa menutupi kerugian kala itu. Semakin cepat uangnya ditanam, maka peluang untuk mencapai target keuangan pun menjadi lebih besar. Fokuslah agar bisa menuai hasil maksimal. Nomor 8. Fokuslah membeli aset yang nilainya terus meningkat. Ingin membeli aset guna menambah pundi-pundi kekayaan? Boleh saja, tapi hindarilah aset yang nilainya cenderung turun setiap tahun, seperti kendaraan karena ini menyebabkan kerugian di masa mendatang. Beralihlah pada aset yang nilainya terus meningkat, seperti properti dan emas. Untuk properti, misalnya, pilihlah yang lokasinya strategis. Kalaupun propertinya di daerah pedalaman, amati apakah daerah tersebut ada potensi untuk berkembang atau tidak. Aset yang dibeli harus memberi keuntungan maksimal. Keuntungan inilah yang bisa Anda kumpulkan untuk menambah pundi-pundi uang agar keinginan untuk kaya raya di usia muda pun segera terwujud. Nomor 9. Lakukan dengan sepenuh hati, lalu lihat hasilnya. Apapun yang dilakukan dengan setengah-setengah, pasti tak akan membuahkan hasil yang maksimal, benar kan? Hal yang sama juga berlaku saat Anda ingin menjadi kaya raya, terutama di usiamu yang masih muda seperti sekarang. Upaya penghematan yang dilakukan haruslah dengan sepenuh hati, sehingga menjalaninya pun bisa lebih enteng. Ketika nafsu untuk belanja konsumtif muncul, kamu bisa segera meredamnya karena tujuan utama belum tercapai. Cara ini tentunya akan membantu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya, Anda harus sabar dan konsisten untuk melakukan hal yang sama setiap hari.
Terima kasih sudah berkunjung, semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua.